5:41 di jam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ihwanul filah, ihwanul kiram, nahnu nastati najtabi fi hadal majlis, fi hadal sabahah li nastamirra ad-durus al-lughatul arabiyyah min kitab Durusul Lughatul Arabiyyah li ghurinatiqina biha at-ta'lif ad-doktor Abdurrahim rahimallah. Hayya nabtadi hadal majlis bi qiraati umul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidaina wa husni talaki min masyaihina. Allahumma ij'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi khususon fil lughatil arabiyyah linafhama syari'atak wa sunnata rasulik mal istiqomati fi ibadatik wa husni syukrik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta al-ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Insyaallah nastamiru hadha durus fi safhah isna wa sittuna 62 ya. Sahih ya? Sahih. At-tamrin al-akhir, iqra ya. Bacalah. Akan Pak Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Al-awwal. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu ya pendek ya. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Artinya apa? Cinta. Uhibbu cinta kan ya? Sayang apa cinta? Bapak dan ibu. Itu cintailah. Uhibbu itu artinya I love cinta my parents. Nah gitu kalau bahasa Inggris. Ya, I love my dad and my mom gitu kalau bahasa Inggrisnya. Saya mencintai bapak saya dan ibu saya. Uhibbu. Kalau I love you, uhibbu tergantung ke apa, laki perempuan. Kalau ke istri kita uhibbuki. Nah, gitu.
I love you. Kalau dalam bahasa kan you itu kan nggak jelas ya. You itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Ya. Kalau berharap jelas. Tergantung objeknya siapa. Uhibbuka kalau laki-laki. Kalau perempuan uhibbuki. Itu sama kayak di halaman halaman 1. Ya, dhamir kata ganti. Jadi ini kalau jumlah apa namanya? Babas, namanya jumlah apa nih? Jumlah ismiyah ya. Kenapa jumlah ismiyah? Uhibbu. Itu kata kerja apa kata benda? Kata benda, kata kerja. Yang benar mana? Kenapa kata kerja? Tapi kalau cintailah baru itu kata kerja. Cintailah produk-produk dalam negeri. Tidak ada ciri-cirinya sih. Fiil ya. Berarti fi'il. Ya, uhibbu. Jadi kenapa ya? Uhibbu itu apa? Fi'il apa? Kenapa amr? Biasanya kalau lihat. Ya, ijlis duduklah ya. Uqud dilah. Iqra bacalah. Kalau ini kan itu uhibbu apa tadi? Apakah bukan cinta kan? Uhibbu kan saya cinta. Saya cinta. Perintah. Ini kalimat berita, saya mencintai ibu dan bapak saya. Pernyataan gitu ya. Kalimat berita. Kalimat berita. Apa berita? Iya kan? Sayanya sebelah mana? Uhibbu. Kalimat berita. Jadi masuknya apa? Kalau ada sayanya ya jadi itu ya. Jelas ya. Itu kalau sayanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begitu. Kalau dalam bahasa Arab ini kan uhibbu. Kalau saya uhibbu, kalau dia yuhibbu, kalau Anda tuhibbu. Kalau mereka yuhibbuna. Jadi itu perubahan apa tuh? Perubahan kata? Kata benar apa kata kerja tuh yang berubah tuh? Kata kerja. Kata kerjanya yang berubah. Jadi dia dimasuknya sama kayak di sini, kayak di der fihil. Contoh di halaman 1, coba lihat halaman 1. Yang domir anta itu. Domir anta, ketemu nggak? Ya. Halaman 1 domir anta. Ini kan kalau misalnya kak ya, atau yang sesuai dengan contoh berarti ini huma lah ya, berdua kan, ibu, bapak dan ibu kan berdua orang kan. Jadi coba lihat hal yang huma, domirnya huma. Jika terletak di akhir fi'il sohibahuma, ya kan, sohibahuma. Apa artinya sohibahuma? Sohibah artinya sohibah. Sahabatnya. Ya. Sahabatnya. Kalau ini kata kerja kan, kalau kata kerja itu menemani, berarti menemani. Sohibah ya teman. Jadi sohibahuma ini kan dia kata kerja, maka dia artinya itu menemani keduanya. Ya kan? Sama kayak uhibbu itu saya mencintai siapa? Siapanya itu kan abi wa umi kan? Ya, maka di sini sohibah itu kata kerja dia. Sohibah itu artinya kata fi'il. Sohibah itu artinya menemani. Kalau teman sohibun pakai alif sohibun. Ini ilmu syaraf ini, ilmu syaraf ya. Kita belum belajar ilmu syaraf, tapi ya sedikit kita belajar. Jadi untuk membedakan kata sohib teman itu sod alif ha ba sohib, yaitu artinya teman. Tapi kalau nggak pakai alif, apakah sohiba itu kalau sohibun ya? Kalau ini sohiba kan sohiba. Nah sohiba itu kan bukan sohibun kan? Itu artinya menemani.
Menemani siapa? Waalaikumsalam. Menemani keduanya. Sama kayak di uhibba. Uhibba di sini memang ya. Ada 2 orang kan? Ya. Maka kalau 2 orang itu ke huma. Ya. Karena kalau uhibbu itu kata dasarnya apa? Hubbun. Hubun. Atau kalau bahasa ininya apa? Kalau film ininya hubba. Ya. Kalau dia isimnya hubbun. Hubbud dunya, cinta dunia. Wa karahatul maut. Hubun ya. Isimnya hubbun. Ini kita belum belajar ilmu sharaf ya, ilmu sharaf. Jadi sharaf itu belajar tentang perubahan kata yang akar katanya sama gitu. Terus ditambahin alif di depannya. Ya, karena dia lihat pelakunya siapa, subjeknya siapa. Kalau karena subjeknya saya, kata ganti orang pertama yang ngomong, maka saya tuh uhibbu. Alif ini tandanya alif. Berarti aku-nya itu saya. Alifnya tuh sekitar saya. Uhibbu. Failnya betul. Pelakunya. Kan setiap fiil itu harus ada failnya kan? Setiap kata kerja itu harus ada pelakunya. Berarti kalau usah rekan aku ibu, Enggak perlu. kan dulu kecil iklan itu iklan Superman. Tahu anak ibu Superman. Iya. Boleh juga, cuman itu kok ke apa namanya? Boros ya, atau boros. Boros. Enggak efisien. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak salah, cuman apa ya? Over lah gitu. Namanya iklan. Nah, jadi lebay kan, lebay kan. Jadi bisa. Makanya salah satu bahasa Arab yang saya ingat itu kan iklan. Anak ibu Superman. Luar biasa. Jadi banget. Saya suka. Kalau itu artinya suka gitu. Wahib itu bisa suka, bisa cinta ya. Nah, jadi balik lagi berarti uhib itu jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah ya. Ini fi'il apa? Kenapa? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Oh, Ibu. Saya telah mencintai. Allah ya. Artinya kalau sini ya sejak kalau di sini memang artinya begini. Yang namanya fi'il itu memang kata yang terkait dengan waktu memang. Fi'il itu bedanya dengan isim ya. Bedanya dengan isim. Fi'il itu adalah terkait dengan waktunya, kapan dilakukan. Lampau namanya madi, sedang artinya mudhore, akan datang namanya amr, perintah. Tapi kalau isim enggak, amr. Kan misalnya ijlis, duduklah. Udah dikerjakan belum duduknya? Belum kan, dia akan datang. Setelah dia perintah baru dilakukan. Iqra, bacalah. Udah dibaca belum? Belum kan? Gitu contohnya. Jadi itu dari past perfect continuous. fi'il mudhore akan datang dan seterusnya. Dari dulu Kalau dari dulu, kalau itu madi. sampai sekarang dan seterusnya. Kalau Lalu ya. madi kan lalu tuh. Kalau masih apa tadi kan past perfect continuous tense kan. Nah itu apa contohnya Pak kalau dalam bahasa Inggris Pak? Contohnya have been studying dulu. We have been study ya. Ya berarti sampai sekarang dia masih belajar kan? Kalau ada bahasa Arab nggak ada begitu ya. Jadi Yang misalnya perintah yang harus dilakukan dari dulu sekarang dan seterusnya gitu. we have to learn itu, we have to kalau dalam bahasa begini, dijelaskan kalau dari dulu sekarang ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dijelaskan intinya itu, apa namanya? Dijelaskan apa namanya? Utlubunya itu kan dia fi'il amr, kata kerja, kata perintah, kata jawab perintah. Tuntutlah ilmu, dijelasin dari kapannya, startnya kapan, until when-nya tuh kapan gitu. Minal mahdi dari buaya, ilal ada itu aja jelas, ilal lahdi sampai liang lahat. Kalau dalam bahasa Arab begitu ininya dijelaskan. Berarti itunya apa fiilnya bentuk fiil. Perintah berarti.
Madi. Perintah amr. Amr. Utluba kan utlub aja tuntut lah. Utlub. Perintah. Asal kata kan tolaba kan. Tolaba artinya telah menuntut. Ya. Kalau yang menuntut tolibun. Nah, failnya tuh pelakunya tolibun, makanya disebut tolib. Artinya penuntut, artinya sebetulnya. Cuma kalau di konteks ini penuntut yang orang menuntut ilmu maksudnya, belajar, pelajar. Makanya di Afghanistan namanya toliban, itu santri artinya. Bukan mutolib. Kalau mutolib tuh orang yang menuntut juga, mutolib. Kan ada Belajar. Ya, Belajar. tapi jadi isim. fa'il sebagai fa'il. Kalau di ini kan emang itu adalah isim yang dibentuk dari fi'il. Ya, kan ada mimnya ya. Ya, masdar mimi namanya. Itu kata. Jadi kalau ini kita udah besok sorof ini ya, bahasan sorof ini. Kita lagi ngomong sorof ini. Kita belum belajar sorof, belum masuk. gitu. Kenapa? Muridnya suka gitu. Jadi memang ada dua pendekatan ya belajar bahasa Arab itu. Ada yang madhabnya itu harusnya yang dipelajari sorof dulu, baru nahu, baru balagoh. Ada juga mazhab yang lain nahu dulu, baru sorof, baru balagoh gitu. Apa segala Sastra lah semacam itu, sastra. Kita dari Balago dulu gimana? Sastra. Inovasi. Biar bisa itu kayak Ada juga pemuja berbarengan bersamaan, ada juga begitu berbarengan. Jadi dalam satu pekan itu belajar tiga-tiganya. Tapi belajar tiga-tiganya pun juga urutannya sorof dulu sih, ada yang sorof dulu, nahu baru balago. Tapi ada juga sih balago dulu juga ada. Tapi di pekan yang sama ya, pekan yang sama. Saya ikut juga grup ini, grup belajar begini juga ikut. Oh, masih belajar. Masih. Karena dia belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nggak boleh kita merasa udah pinter, nggak boleh. Kata Imam Syafi'i itu ya, semakin dalam kita menuntut ilmu, semakin rasa kita tuh bodoh. Atau apa-apa. Itu Mas Edo. Ya. Imam Syafi'i begitu. Iya kan beliau menjalankan perintah Nabi tadi kan. Selama kita masih hidup, berarti masih tuntutan kita wajib belajar. Menyerang Palestina itu katanya, kata yang orang Palestina itu siapa itu? Namanya yang si Hussein Ghazali namanya. Iya, Kan dia cerita itu. Di sana itu usia udah 50 tahun aja masih kuliah S1. Tapi S1 yang keberapa gitu, ke S1 yang pertama kali. S1 yang ketiga, yang keempat, kelima gitu loh. Iya, beda jurusan. Kemudian tukang jaga sekolah itu apa titelnya? Doktor. Ya. Semangat baca itu luar biasa. Coba di Gaza Jo. Gaza itu tempat yang paling paling gudang ilmu ya. iya, most dangerous itu. Daerah nggak paling aman kan di dunia ini. Rafah aja yang di ini Tapi belajar untuk ilmu ya. ilmu, bukan untuk cari duit, Duit ya. bukan cari harta, bukan cari kedudukan, bukan. Pangat. Betul-betul ilmu. Apapun profesinya ya. Apapun profesinya. Ilmunya. Iya. Sastra ya. Ya, mau dia yang pasti mereka tuh ini Gozi yang paling kan, yang pasti itu Gozi artinya pejuang. Makanya saya bilang orang mukmin terbaik di muka bumi saat ini di Gaza itu sekarang. Yang betul-betul nampak ya. Allah yang menampakkan itu bukan siapa-siapa mengkondisikan itu. Makanya kita harus punya apa yang bisa kita tunjukkan kepada Allah SWT, bukan kepada orang lain, bukan kepada Allah SWT ya. Yang membuat Allah tuh bangga dengan kita. Allah tuh nggak salah nyiptain kita itu. Luar biasa Gaza. Karena Imam Syafi'i juga dari Gaza lahirnya. Imam Syafi'i Gaza. Kalau saya taki dari Haifa di Izim, salah satu provinsi di Palestina. Kita tetanggaan lah. Baik, ini jadi jumlah fi'liyah ya. Uhibbu abi wa ummi. Ada ciri-ciri khusus? Boleh nggak apa? Ciri-ciri khusus. Apa tuh? Enggak mati itunya apa? Kita juga belum baca fi'il tentunya ya. Kita kan belum baca fi'il. Kita baru ciri-ciri doang kan, baru ciri-cirinya aja fi'il. Kita belum masuk sebenarnya fi'il tuh. Belum.
Saya kenapa awalnya nahu? Saya walaupun dalam prakteknya juga saya campur-campur kadang kan, ya kadang saya juga bahas sorof, kadang juga balagoh gitu. Ya karena udah belajar semuanya, jadi ya kalau ada yang relate, ya pasti saya mention ini gitu. Kayak tadi sorof. Ya, sorof. Walaupun kalau urutannya, kalau yang saya dulu belajar memang nahu dulu, yang saya dulu belajar ya nahu dulu baru sorof. Kalau guru saya, Ustaz Hafidz Abdurrahman itu beliau sorof dulu belajarnya baru nahu. Saya belajar semua sih, mau model begini, model begitu, saya juga ikut belajar. Tadi kan ilmu doli berarti sekarang ya? Sekarang dan akan datang. Nah, berdua ya? Present continuous tense kalau dalam bahasa Inggris. Dan akan datang. Kalau amar yang akan datang aja ya? Akan datang. Pasti perintah itu kan Belum. belum dilakukan kan? Belum. Di halaman 2, Pak. Ya. Halaman 2. Nah iya tuh, halaman 2. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il nahi. Amr tuh apa lawannya fi'il amr, fi'il nahi. Secara asalnya cuma 3, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ini hanya untuk membedakan lah, ada amr sama nahi. Oke. Baik, silakan lanjut. Siapa? Nomor 2, Asani. Apa nih ya? Ibu. Ya. Ahi. Ukti. Wa ukhti. Artinya? Artinya apa tadi? Saya mencintai ukti, Ahi, dulu ahi. akhi, saudara laki-laki saya berarti Ya. saudara laki saya dan saudara perempuan Ya. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Ya, singkatnya begitu ya. Uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Bisa itu. Ya, sama penjelasan kayak tadi ya. Ya, ini kita kayaknya jarang-jarang ngomong cinta ya, kurang-kurang mesra nih kita nih ya. Laki-laki kurang romantis. Romantis. Mau ada lagu apa tuh? Kita bikin romantis. Habis bilang cita-cita tuh kayaknya gimana gitu. Itu sunnah loh. Nabi Muhammad tuh ke Aisyah aja, ya Humairah. Apa tuh ya Humairah? Pipi merah. Delima. Apa? Saking kinclongnya maksudnya gitu. glowing. Karena teromak sekali ya. Jadi orang Arab itu ada Arab hitam, ada Arab putih. Nah orang putih itu disebutnya Humairah. Karena orang kulit putih itu kalau dia ini merah gitu kelihatan. Jadi kalau Aisyah itu berarti golongannya Arab putih berarti, bukan Arab hitam. Bukan. Pigmennya putih. Genetiknya. Baik, nomor 3, Asalis. Asalis. Uhibbu zamili. Aku cinta aku cinta keindahan ya? Enggak. Zamili apa nih? Zamilun asli katanya. Besti, ya teman sekelas, teman seangkatan, teman kuliah, teman sekolah gitu. Zamili. Zamilun asalnya zamilun jadi zamili. Saya mencintai teman-teman saya. Oh, aku mencintai teman-teman saya. Ya, silakan ke Pak Haji ya. Semuanya duduk.
Ini kata zamili ini kan udah sering kita baca kan? Zamili. Sambil diingat-ingat ya, diingat-ingat. Lanjut, Ar-Rabi 4. Arabi uhibbu ustazi. Menyintai guru saya. Uhibbu ustadi, saya mencintai guru saya. Taib, lanjut. Al-Khamis. Al-Khamis uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Kenapa uhibbullaha? Kenapa enggak uhibbullahi? Karena sifatnya fa'il itu fathah. Iya, kenapa fathah? Kenapa Allaha? Kenapa bukan Allahu? Kenapa bukan Allahi? Karena objek kan, kalau objek biasanya fathah. Objek. Objek itu namanya apa bahasa Arabnya? Maf'ulun Iya, bi. bukan fathah. Maf'ulun bi hukum bacanya apa kalau maf'ulun bi? Mansubun. Wa alamatun nasbihinya fathatun turatun farihi lianahu isim Kalau Allah ya isim lafdhu jalalah. Lafdhu jalalah itu cuma satu-satunya ya. Lafadz jalalah itu jalalah artinya yang punya keagungan, hanya satu. Jadi kalau ngerap lafadz Allah bukan lianahu isim mudzakkar mufrad, bukan ya. Lianahu isim lafdhu jalalah. Karena cuma satu-satunya. Oke, Kalau isfil kan biasanya ini fa'il. ya. Tapi kenapa Allah ini tema khusus? Filenya itu tadi alif itu pelakunya. Allah kan sebagai objeknya. Sama abi wa umi itu kan objek maf'ulun bih. Fa'il itu sama dengan maf'ulun. Beda. fa'il subjek. Fa'il kan subjek pelaku. Jika contoh tadi nah ini contoh yang paling jelas ya. Uhibul, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ada domirnya tuh. Abi wa umi, ahi wa ukhti, zamili, ustadi itu kan ada domirnya tuh, ya. Ada mudhaf ilaihnya. Contoh ustadi kan ustadun plus iya kan? Ya. Ustad itu kan satu isim, iya juga kan, isim domir. Kami sebagai objek. Itu mudhaf ilaih kan? Idhofah itu. Tapi kalau Allah ini kan bukan idhofah dia. Hanya satu aja, satu isim. Uhibbullaha. Makanya jelas tuh ininya apa alamat nasabnya tuh fathahnya tuh jelas. Kalau yang tadi kan idhofah, kalau idhofah kan harusnya kan mansubun kan, a fathah kan. Tapi kan di sini abi, umi, ukhti, zamili, ustadi kan bukan fathah. Karena dialah idhofah. Idhofah kan ada mudhof ilaih. Ya kan mudhofnya itu kan terserah aja. Ya. Bisa a, bisa i, bisa u. Yang nggak boleh tuh tanwin sama alif lam kalau mudhof, ya kan? Kalau mudhof ilaih itu kan dia karena dia mabni, ya nggak berubah kan? Isim dhamir kan mabni. Nah kalau Allah ini jelas nih, contoh yang aslinya begini. Makanya disebut uhibbullah ha dibacanya. Karena hukum maf'ulun bih adalah mansubun. Bisa dipahami nggak? Walaupun mudah-mudah wilayah ya. Kalau Allah kan ada mudhaf ilaihnya. Oke. Yang untuk wilayah Mudhaf ilaih kan adalah yang nomor 1 sampai nomor 4 tuh mudhaf ilaih. ada ya sukun. Jelas nggak sampai sini? Pak Saiful masih bingung. Enggak. Kalau contohnya misalnya Allahnya sebagai fa'il ini bertanit ya kan? Allahnya fa'il. Misalnya maudohu. Contoh yang lainnya, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Coba itu. An-Nur ayat 55. Wa'ada. Apa artinya wa'ada? Janji. Telah berjanji. Allah. Berarti Allah sebagai apa? Fa'il. Ya kan? Ini berarti pakai spidol yang ini ya. Belum maker ya. Wa ada Allah. Apa tuh wa ada? Telah berjanji. Ini Allah. Nah, ini namanya jumlah apa?
jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Di awal kali. Karena dia dengan fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il madi. Apa artinya fi'il madi? Telah lampau. Telah berjanji. Kenapa Allah memilih fi'il madi? Kenapa nggak memilih fi'il mudhari? Kenapa nggak memilih fi'il amr? Kenapa? Sudah terjadi perjanjiannya Sudah terjadi. Kapan tuh jadinya? yang lalu. Lalu kapan lalunya itu? Sudah ditulis. Sudah tulis. Ya itu secara ini ya, secara logikanya begitu. Ya namanya telah kan berarti sudah kejadian ya. Udah janji loh. Tapi ada punya makna, maksud lain. Kenapa ke Allah memilih? Kan boleh juga begini. Yu'adu, artinya sedang dan akan. Ngomong, ketika ngomong itu dan seterusnya. Kan boleh juga begitu kan? Tapi kenapa Allah tuh memilih fi'il madi? Telah. Jadi kalau pada ini kan dibandingkan dengan bahasa Inggris ada past, present, continuous tense. Ya. Kalau dalam bahasa Arab Pak, past tense itu artinya kalau di sini ya, kalau lihat kalimat ya, kalau di sini kalimatnya maksudnya bukan hanya telah lalu udah gitu nggak lagi gitu. Dulu pernah janji, sekarang enggak gitu. Bisa begitu kan? Tapi kalau ini nggak begitu. Di sini tuh telah berjanji artinya menunjukkan kepastian. Pasti. Makanya kalau kita akad nikah itu kan pakai fi'il madi, qabiltu, nakahtu, zauj, kan gitu. Zawajtuka pakai fi'il madi. Kenapa? Karena itu suatu hal yang pasti. Untuk menunjukkan kepastian. Yang namanya akad itu nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh samar-samar, nggak boleh nggak jelas, harus jelas pasti. Ini saya beneran loh. Saya nikahkan kamu karena saya begitu. Saya terima nikahnya itu pasti pakai fi'il madi semua. Di dalam bahasa orang Arab kalau ngomong fi'il madi itu artinya menunjukkan kepastian. Jadi ini sama ini juga. Allah tuh pakai fi'il madi kenapa? Menunjukkan pasti beneran loh. Saya tuh udah berjanji gitu. Allah berjanji. Di sini Allah nggak pakai isim domir ya, langsung Allah nyebutnya. Kan sebenarnya bisa saja wa'ada kasih apa kelanjutannya artinya wadallahu ladina amanu ya. Boleh nggak wa'ada alladina amanu minkum wa amilus sholat, boleh nggak? Langsung gini, langsung alladina amanu minkum. Allahnya dihapus boleh nggak? Jadi tanda tanya. Siapa yang jadi? Boleh nggak? Ya boleh saja tergantung yang tulis. Nggak, secara kita belajar ilmu nahu. Nah kalau fiilnya nggak ada, harus ada naibul fa'il. Harus ada pengganti fa'ilnya siapa? Naibul fa'il, pengganti pelaku. Naib itu naib. Naib itu artinya kalau kita taunya naib siapa? Orang yang nikah mau dulu kan naib. Kenapa disebut naib coba? Menggantikan wali. Iya, menggantikan wali. Karena dia menggantikan wali. Kan biasanya orang tuanya tuh silakan papa penghulu aja yang nikahin begitu kan. Jadi naib disebutnya pengganti. Padahal yang paling sahih adalah ya orang tuanya itu, ayahnya itu. Walinya berarti kan ayahnya itu kan. Kalau ada ayahnya, kalau nggak ada ayahnya kakeknya, kalau nggak ada ya saudara laki-lakinya atau pamannya dari bapak. Nah ini harus ada naibul fa'il. Tapi di sini kan naibul fa'ilnya nggak ada. Kalau naibul fa'ilnya nggak ada, maka di sini harus dijadikan majhul, bukan wa'ada, wu'ida. Jadi dia jadi majhul jadinya. Majhul itu artinya nggak diketahui, nggak disebutkan fa'ilnya. Ini kepanjangan kebahasan ini, takut bingung gitu aja. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kan antum nanya, maksudnya nanya apa contohnya Allahnya itu dibacanya marfu apa rofa. Ya ini contohnya wadallahu. Kan dia bingung kan nih, kok hibullah sih kan bukan Allah begitu kan dia. Kenapa? Enggak, jelas uhibunya kan filenya uhibu alif. Subjeknya alif. Uhibu itu uhibu saya ya saya mencintai saya, uhibu yang ngomong. Ya, bukan yang lain. Cukup menjawab atau masih bingung? Cukup. Ya. Nah, nomor 6 juga sama nih. Silakan lanjut.
Asadis. Asalis. Asadisu. Asadisu. Al-salis 3. Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai tanwin. Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi Saya wasallam. mencintai Nabi Muhammad. Coba perhatikan, uhibbu nabiyya kan? Kenapa dibaca nabiyya? Kenapa bukan nabiyu? Tadi uhibbullaha juga sama ya. Uhibbu nabiyya sama tuh. Kenapa alasannya? Maf'ulun bih. Karena dia maf'ulun bih sebagai objek. Objek apa hukum baca objek? Nasab. Mansubun. Alamatun nasbihnya apa? Fathatun dhahiratun fi akhiri li'annahu isim mudzakkar mufrad. Paham tuh? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terakhir as-sabi as-sabi'u As-sabi'u yang ketujuh. uhibbu lugota arabiyata. Coba ulangi. Uhibbu lugota lugotu apa lugota? Di situ apa? Lugota arabiyata. Ada yang salah nggak cara bacanya? Pak Teguh, ada yang salah nggak cara bacanya? Pak Dadi? Saya tahu antum belum loading saja, belum connect. Baik saya tanya. Ayo, ulang lagi Pak Dadi. Perhatikan tuh, lihat tulisannya. Uhibbu alugota arabiyata. Ada salah nggak Pak Teguh? Cara bacanya? Betul apa salah? Betul. Karena nggak tahu salahnya di mana. Ada yang punya pendapat yang lain? Kalau yang sering ini kan lughatul arabiyah. Lughatul arabiyah. Yang sering dengar. Oh, ini baru dengar ini baru tahu. Coba perhatikan lagi Pak Dadi, ulangi tolong yang lain simak ya. Kang Eri siap-siap jawab nih. Silakan Pak Dadi, tolong simak. Uhibbu alugota arabiyata. Ada yang salah nggak Pak Kang Eris? Mulai yakin di belum tadi. Uhibbu lugotu. Tapi nggak tahu juga, tahu benar tahu salah, tapi nggak tahu kayak Ya, ragu. jaga. Karena biasanya lu bisa dibantu sambungan kalau gua fokus di akhir. Coba nih Pak Wawas apa Pak Wawas? Betul, apa uhibbu al-gotal arabiyata. Ulang lagi yang jelas. Al-gotal Ulang dari awal. uhibbu al-gotal arabiyata. Jadi salahnya di mana? Sama di al-gotal arabiyata. Tadi yang dibaca betul, cuma nggak bisa menunjukkan kesalahannya di mana. Belum menunjukkan kesalahan di mana. Di alif lam. Di mana? Alif lam yang mana? Alif lam yang kedua. Kedua. Itu salahnya di situ. Nah, al-gotal gitu ya. Uhibbu alugotal arabiyata. Nah, itu yang betul. Kenapa itu concern saya di situ? Karena bisa berubah makna. Kenapa? Al-lughata al-arabiyah, kenapa dibaca al-lughata al-arabiyata atau al-lughata al-arabiyata atau orang Arab bilangnya al-lughata al-arabiyata saja. Kenapa? Kenapa itu harus dibaca begitu? Harus dibaca clear, harus dibaca jahar alif lamnya itu. Kenapa? Tertentu. Itu satu, itu kedua. Kalau dia natman ut. Natman. Kapan disebut natman itu? Kalau apa? Ciri-cirinya? Sejenis. Pertama naunya sama. Nau itu artinya jenisnya sama. Apa di sini naunya? Naunya apa di sini? Jenisnya apa? Muannas. Terus yang kedua, naunya apalagi? Apa ciri yang disebut ciri-ciri naat maut?
Alif lam. Terus apa lagi? Iya, tadi kan tadi muannas tadi kan. Dan juga sama-sama dengan adatnya, adat, jumlah, mufrad. Yaitu bahasa Arab di situ peletak jelasnya justru di situ. Uhibbul lughatal arabiyyata. Uhibbul lughatal arabiyyata. Nah, itu mesti clear. Uhibbul lughatal arabiyyata. Iya. Kenapa dibaca lughata sekarang? Pak Adi. Karena isimnya sebagai isim Sebagai maf'ulun bi. Sebagai apa tuh maf'ulun bi? Objek. objek yang dicintai. Iya. Apa hukum bacanya objek? Apa hukum bacanya maf'ulun bi? Hukum bacanya Hukum bacanya marfu atau majrur? majrur. Tergoceknya parah gitu. Langsung ketawa berarti paham semua ya. Langsung ketawa berarti paham semua. Kita lihat Teguh. Dia kata apa yang ketawakan. Sama mau minum apa? Mau minum teh atau kopi adanya air putih. Ini baru 2 kali nggak ikut bahasa Arab udah lupa. Jadi hukum baca itu cuma ada apa? Hukum baca ada 4. Yang pertama Majrur. Domatun. apa namanya itu? Marfu'un. Marfu'un. Kenapa disebut pertama? Marfu. Ya kenapa disebut pertama marfu itu? Hukum awalnya ya. Ya, karena marfu itu sesuatu yang diangkat. Ya, nah itu yang pertama yang di atas rofa diangkat. Marfu'un. Itu ininya alamatnya. Alamatnya salah satu adalah doma. Tapi itu cuma salah satu ya. Itu ciri utamanya memang itu. Yang kedua apa? Majrur. Mansubun dulu. Mansubun. Kenapa disebut yang kedua mansubun? Sama di atas juga diangkat. Ya. Coba marfu itu lebih tinggi ketimbang mansub, lebih pasti. Marfuun, mansubun. Yang ketiga berapa? Majrurun. Di bawah kan. Terus yang keempat majzumun. Majzumun. Dijazmkan. Sukun tandanya. Nah jadi kalau kembali lagi ke maf'ulun bi itu apa hukum bacanya? Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihinya apa? Fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu Isim muannas mufrad. ya. Nah, di anaha berarti kan? Kalau dia muannas, di anaha isim muannas mufrad. Wa huwa naat man'ut, naat wa man'utun. Ya. Baik, ini kan sambil merefresh lagi ya, penjelasannya sudah gitu supaya nggak lupa. Di-refresh aja, saya lupa apalagi kalau nggak di-refresh ya. Baik, saya masih ada pertanyaan. Ini pelajaran yang ke-11 ya tentang lebih kepada ini belajar tentang isim domir sebetulnya. Belajar isim domir, kata ganti ya. Kepemilikan, utamanya kepemilikan. Apa dalam bahasa itu apa sih namanya? Belonging ya, tentang kepemilikan. Rumah saya, ibu saya, bapak saya, saudara saya, itu kan tuh kepemilikan namanya. Jadi belajar tentang kepemilikan. Jadi kalau milik saya kan tambah iya aja, baiti, zamili, sayaroti, ya gitu. Ya. Zauji, motor, bahasa Arabnya motor. Iya, tapi bahasa motor itu ada, motor ada, motor. Apa namanya itu? Enggak, kalau motor kan hanya hujan. Kalau motor itu apa namanya? Kok jadi? Ada bahasa teknisnya itu ya? Otomotif. Muharrik apa ya? Muharrik apa? Saya lupa ininya apa, ada yang lainnya, mutaharik ya, yang menggerakkan, yang memutar, yang menggerakkan.
Jadi ini tentang belajar tentang kepemilikan. Ya, belonging. Lanjut ke 12 sekarang ya. Nggak ada pertanyaan kan? Udah jelas semua kan tentang kepemilikan? Kalau dalam bahasa Inggris kan mine, my, our ya begitu. Kalau dalam bahasa Inggris. Yours, ya. His, her ya gitu. Baik, masuk ke poin pelajaran ke-12 ya. Isna asyara ke-12. Ad-darsu as-sani asyara. Pelajaran yang kedua, pelajaran 12 ya. Pelajaran 12. Silakan dibaca siapa? Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Yang ini ya, assalamnya. Iya. Suad. Suat itu artinya apa? Nama orang perempuan. Suat. Assalamu alaika. Di situ apa? Alaiki. Alaiki. Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya tuh tuhu, tuha, tuhi. Wabarakatuh. Tuhi. Kenapa tuhi? Karena alaiki. Benar kan? Enggak. Jadi itu balik lagi. Jadi gini pertanyaan ini. Kenapa dibaca assalamu alaiki coba? Kenapa bukan baca assalamualaikum gitu? Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak assalamu? Karena saat ini perempuan. Suad. Suat ini lagi perempuan yang suat itu. Perempuan. Perempuan kan kata tunjuknya i gitu. Ki gitu. Ya tapi kan isi kan suad yang ngomong kan? Suad yang ngomong. Oh gitu. Kan ini alaiki kan kepada semoga, artinya kan gini. Artinya semoga keselamatan atas kamu kan gitu kan. Kamunya tuh kenapa ki gitu? Karena dia ngomong kepada anak itu objeknya perempuan. Nah, itu alasannya. Karena lawan bicaranya adalah perempuan. Tahu dari mana perempuan? Ini di bawahnya ada Logika. di bawahnya albintu perempuan. Albintu. Apa artinya albintu? Nama orang perempuan. Anak perempuan artinya. Kayak antum punya anak siapa namanya perempuan? Intan binti Teguh Wibawanto gitu kan. Intan tuh anak putrinya Teguh Wibawanto. Binti. Kan kalau untuk nikah juga begitu kan? Nama isi antum siapa? Nunung. Zawas tuka ya kan dengan waladi Nunung, namanya siapa? Nunung binti gitu kan ngomongnya. Aku nikahkan engkau, kata walinya, kata bapaknya Pak Bu Nunung itu. Begitu kan waktu saya hadir saya tahu ini apa yang diomongin. Ya pasti begitu kan, kadang-kadang pasti begitu soalnya. Udah begitu ini, udah pakem. Sekali soalnya. Ini ada maksudnya sekali. Maksudnya apa ya Pak? Lupa. Maksudnya yang liatin. Nah, itu tadi assalamu alaiki, tadi alasannya jelas ya, karena lawan bicara adalah anak perempuan. Kalau ada laki-laki ya Pak? Assalamualaikum. Kalau banyakan? Assalamualaikum. Kalau laki-laki perempuan banyakan? Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Ah, gini, kita lihat di sini, kita lihat di Isim Dombir halaman pertama. Halaman pertama itu kan kalau kum coba, jika terletak di akhir isim, kum itu antum ya, domirnya antum. Antum itu kan berarti kan untuk apa? Kata ganti orang kedua laki-laki banyak kan? Kalian laki-laki kan? Tuh. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Kuma. Tadi yang antuna. Antuna itu apa? Kunna. Jadi harusnya kan kalau yang kita dapat ini perempuan semua nih banyak kan. Jadi assalamu alaikunna harusnya. Assalamu alaikunna. Itu yang betul. Terus kenapa praktiknya kita nggak begitu? Kita praktikkan baik yang hadir itu laki-lakinya banyak atau sedikit, perempuan yang sedikit atau banyak, atau perempuan semua, tetap bilangnya assalamu alaikum. Kenapa? Nah itu jawabannya. Karena laki-laki itu bisa mewakili perempuan.
Jadi satu laki-laki saksi itu sama dengan 2 orang perempuan. Jadi ingat ya, kalau kita akad nih, akad persaksian. Saksi itu kan suka ada, antum misalnya buat ini Pak Teguh, Pak ini apa, Mas Rega kalau buat akad ya. Kalau saksi-saksi itu ya itu hukumnya harus jelas. Satu laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan. Dalam satu kesaksian mesti ada saksi 1, saksi 2. Lah dulu laki-laki perempuan. Kalau yang ada cuma 1 laki, 1 perempuan itu kurang gitu. Harusnya perempuan tambah lagi 1 lagi. Jadi pas gitu. Itu fikih muamalah ya, kelas fikih muamalah. Oke, tapi kalau ucapan salam cukup begitu. Cukup kita ngomong laki-laki itu mewakili perempuan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Karena satu boleh menikahi 4 orang. Nah, 1 orang bisa mewakili 4 orang maksimal. Lebih berat. Nah, tadi itu yang pertama. Warahmatullahi. Masih Pak Teguh nih, belum saya Pak Teguh. Baru assalamualaikum tadi kan? Ya. Sekarang warahmatullah. Tadi kan warahmatullahi kan bacanya? Kenapa warahmatullahi bukan warahmatulloha? Kenapa bukan warahmatullahu? Karena dipisahkan oleh wawu itu setara dengan alaiki. Benar gak? Warahmatullahi. Gini nih, sebelum ke hi ya. Kenapa warahmatu juga bacanya? Kenapa bukan warahmata? Kenapa bukan warahmati? Karena u itu perempuan. Isim perempuan. Kalau dia mu'anas betul kata marbutohnya, ya kan? Tapi kalau kita bicara kenapa dibaca tu, kenapa bukan ti, kenapa bukan ta, ada alasannya. Berbeda alasannya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa dibaca warahmatu, bukan warahmata, bukan warahmati? Karena dia atau ke asalamu. Karena dia adalah sejajar sama atof dengan asalamu. Wa-nya itu kan wa itu apa huruf apa? Huruf atof. Apa artinya huruf atof? Kata sambung dan menyambungkan yang setara. Ya. Setara dengan apa di sini? Dengan Asalamu. Kan asalamu baca tadi kan? Bukan asalama, bukan asalami kan? Asalamu. Ya, maka di situ warahmatu juga gitu. warahmatullahi. Nah, kenapa baca tu? Karena dia adalah sejajar sama dengan asalamu. Nah, oke, sekarang warahmatu. Terus Allahi, kenapa warahmatullahi bukan matulloha? Setara dengan alaiki. Nah, nggak begitu juga. Itu namanya cocokologi tuh. Ini kalau jarang belajar begitu aja. Ya apa? Jadi belajar kan? Kenapa di warahmatullahi yang betul apa? Kenapa alasannya? Karena mudhof ilaih. Karena rahmatu adalah isim. Allah tuh isim sama isim tuh. Apa hubungan isim sama isim? Mudhof ilaih. Ya. Jadi kenapa dibaca Allahi? Karena apa alasannya? Mudhofun ilaih. Ini Pak Teguh. Ya. Mana? Oh, ini. Ini kata yang sering kita ucapkan tiap hari. Harus paham nih. Kalau jawabnya yang betul-betul waalaikumsalam ya. Wa rohma. Satu salah belum jawabnya. Kebaca nggak di sana? Kebetulan apa tuh? Kebaca nggak? Warahmatullahi. Nggak tuh duduk sama duduk. Baca. Kebaca ya. Tadi kan gini kan namanya warahmatullahi kan. Tadi kalau ini baca doma kan alasannya jelaskan tadi kan. Kenapa nih alasannya tadi? Kenapa dibaca tuh? Karena tadi apa namanya sama dengan alaiki itu. Dengan apa tetap. Tadi itu asalamu. Asalamu, karena dia sama dengan asalamu. Karena As. belakangnya.
Karena ini ada wawunya kan, ada wawunya. Wawu ini harus atau menyambungkan dua kata atau dua kalimat yang sama setara. Karena dia u, ikutnya u juga gitu. Nah, sekarang pertanyaan kenapa dibaca hi tadi? Kenapa bacanya hi? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan hu, bukan ha, kenapa? Karena tadi Jadi alasan tadi kan karena dia sama assalamu alaiki tadi kan, alaiki. Nah, itu jawaban yang salah. Kadang ada hubungannya. Ya. Karena itu bukan setaranya, dia cuma di sini aja warahmatunya. Ya. Karena apa tadi jawabannya? Ini karena dia mudhof. Ini adalah ada dua hubungan nih. Dia adalah mudhof. Apa tadi mudhof? Kata yang bersandar. Mudhofun ilaih, kata yang bersandar kepadanya, yang disandari maksudnya. Ya. Ini bersandar kepada ini gitu. Ya. Nah, kalau mudhof ilaih, apa sih cirinya mudhof ilaih? Marfu. Pertama isim. Oh, Roman itu isim atau fi'il? isim. Tahu dari mana isim? Artinya Enggak, kalau kita nggak tahu artinya, kalau kita lihat fisiknya, fisik tulisannya. nama buto, Ah, dia tanam buto. Allah isim atau bukan? isim. Tahu dari mana isim? Nama benda. Alif lam, bukan kata artinya. Kita lihat kita fisiknya aja tulisannya. Alif lam. Dan Allah itu isim lafdu jalalah. Satu-satunya isim. Ya Allah itu. Jadi pada isim. Nah, sekarang kalau tahu isim, apa hubungannya itu? Tahu dari mana udah pilih? Kan naat maut juga isim. Naat maut juga isim. Jadi kita udah yang selama ini kita belajari isim itu ada mudhof ilaih, ada naat manut kan? Apalagi? mudhof nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. Itu satu ciri mudhof. Terus apa lagi? Untuk membedakan dengan naat manut, Pak. Sama ini kita udah baca dua hubungan, ketemu isim sama isim berdampingan. Itu kalau nggak mudhof ilaih, naat manut yang kita udah belajar ya. Mas ada yang lain sih. Itu yang kita udah belajarin. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan ini tuh bukan naat manut tapi mudhof ilaih. Tahu dari mana? Hukum bacanya tidak sama. Hukum bacanya nggak sama. Apa tuh maksudnya hukum bacanya nggak sama? Ya, kalau mudhof ilaih itu kan hukum bacanya majrur, kasrah. Yang mana yang majrur? Yang mudhof ilaih. Yang Yang jelas kalau yang mudhof ilaihnya. mudhofun ilaihnya majrur. Mudhof ilaih majrur. Nah, sekarang begini. Kan kita belum tahu nih ini idhofah atau bukan. Itu hukum bacanya. Tapi Gundul kan? kita kan gundul kan ini belum tahu. Nah, secara fisiknya apa gitu? Al, kalau nama kan ada alnya dua al ya. Nama lu ada al sama al. Kalau ini kan cuma satu. Al. Boleh nggak naat manut itu nggak ada alif lamnya? Dua-duanya tamar buto. Ini tamar buto bukan? Bukan. Makanya dia udah profil. Tapi kalau yang dua-duanya tamar buto berarti dia Itu ciri yang paling sederhana itu. Ciri yang paling sederhana adalah kalau naat manut itu kan harus sama persis tuh. Alif lam, tanwin, mufrad, mudzakkar, muannas begitu kan? Tapi tadi dia jeli ya, itu bedanya. Ini tamar buto, ini bukan tamar buto. Itu yang paling clear tuh. Nggak setara gitu. Nggak setara kan berarti? Iya nggak? Kalau setara berarti mudhof ilaih. Sederhananya begitu. Sederhananya begitu. Kalau setara Naat manut. Ini kita ngomong bukan artinya ya. Kalau artinya kita beda lagi. Ini kita lihat fisiknya aja, tulisan fisiknya. Paling gampang tadi tuh. Ini tamar buto, ini bukan. Gitu. Tidak setara. Nggak setara, nggak sama berarti. Oke. Nah, sekarang baru setelah itu berarti ini idhofah. Kalau idhofah baru tuh kita menerapkan hukum bacanya. Gitu. Karena idhofah, maka kita mengikuti kaidah hukum baca. Hukum baca yang mudhof apa? Nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Kalau tanda harokatnya tergantung dia posisi di mana. Karena dia sebagai ma'tuf dari assalamu, bacanya doma. Salam bukan? Salamu. Wah, ada waw. Doma. Nah, yang penting di sini
Mudhofun ilaihnya tadi ketika Pak Abbas bilang yarhamukallah. Mudhofun ilaihnya itu hukum bacanya apa? Majrur. Apa alamat jarihnya? Wa alamatu jarihi kasratun dohiratun fiarihi lianahu isim lafzu jalalah. Khusus untuk Allah jangan disebut isim mudzakkar mufrad. Lafzun jalalah, lafaz yang punya keagungan. Jalalah, cuma satu aja, nggak ada yang lain. Itu kenapa dibaca Allahi? Karena dialah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Hukum bacanya adalah majrur. Walamatu jarihnya kasratun. Jelas sampai sini? Nah, lanjut Pak Teguh. Wa barokat, tadi baca wa barokatuhi ya. Wa barokatuhi. Kenapa baca hui? Sama mudhof ilaih. Kata wa barokatuhi itu iya kan mudhof ilaih. Ya. Betul kalau itu mudhof ilaih. Barokatuhi itu mudhof ilaih, betul apa salah? Bukan, kenapa bukan? Barokat itu satu arti apa dua arti ya? Jadi ada dua, barokatun nama hak. Ada dua apa? Baro dan Isim domirnya ya. Iya. Baro berarti mudhof ilaih juga. ya kan? Barokah. Wawunya kan sebagai pemisah. Barokatun dengan ini baca apa ini? Hu, hi, ha. Ini cuma dua, kalau enggak hu, hi. Kenapa saya bilang cuma dua? Mungkin nggak dibaca ha. Boleh nggak di fathah, boleh nggak? Kalau dibaca fathah itu harus begini. Gitu. Harus ada alifnya baru dibaca ha. Tapi kalau nggak ada ini cuma dua, kalau nggak u, i. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dibaca barokatuhu atau barokatuhi. Kalau tadi apa namanya, kalau mudhof ilaih berarti hi, tapi kalau na maf'ul hu. Gitu ya. Coba di sini apakah betul begitu barokatuhi? Kalau dia alasannya dia mudhof ilaih, ini mudhof ilaih, ya kan? Ya enggak? Terus kalau mudhof ilaih kan tadi artinya apa? Majrur, walamatu jarinya kasroh kan? Coba cek di semua Quran atau apa tulisannya hu apa hi? Hu. Kenapa hu? Karena orang Arab itu, ini berlari orang Arab ya, simai jadinya. Orang Arab itu lebih mudah ngomong hu ketimbang hi. Karena dia mengikuti konsonan vokal sebelumnya. Barokatu hi itu berat. Itu yang mudah, ringan hu. Barokatuhu dia. Dan dia alasan tadi mabni juga. Yang kedua simai, yang kedua memang aslinya tuh hu. Dibaca hi itu kalau apa? Kalau dia itu sebelumnya ada kata-kata yang memang konsonan vokalnya itu lebih mudah ngomong hi. Contoh apa? Ala, alaihi. Kalau mau alaihu itu berat. Fihi, bukan fihu, itu berat hu. Fihi. Itu alasannya. Pertama mabni, kedua simai. Alasannya itu. Kenapa disebut barokatuhu? Khusus untuk ini ya. Khusus untuk ini ya, hu ya. Khusus untuk ini. Berarti tergantung urfnya di Arab sana ya. Simai ya. Simai itu hanya kita simak aja apa yang dia omong. Dia ngomong gitu ya kita ngikutin begitu. Ini bukan karena atofnya rahmatuhu kan. Berarti jawabannya karena kebiasaan di Arab gitu.
Yang kedua tadi mabni, asalnya hu itu ha itu emang mabninya dia hu. Aslinya bukan mabni sih, aslinya. Kalau mabni kan nggak berubah. Ini aslinya hu. Itu tadi apa? Bahasa apa? Atau bukan kan atofnya dengan rahmatu bukan? Kalau atofnya kan harusnya hibetnya hi, warahmatullahi kan? Warahmatullahi kan tadi kan? Ini kalau kayak yang sebelumnya kan assalamu kan? Warahmatunya. Assalamu kan rahmatunya kan? Terus rahmatu atau juga nggak dengan Wabarakatuh. Atof wabarakatuh aja nih. Ini warahmatuh kan ya? Baroka waktunya ya. tunya. Dia tunya tuh. Nih, tunya kan sama kan? Kan dari sini barakatuh. Tadi kan yang dibahas hu-nya tadi. Iya. Salam aja panjang lebar. Salam ya. Balasannya belum dibahas. Kenapa? Apa sih jawabnya yang betul tuh Waalaikumsalam ya. Oh. Jawabannya. Ini belum bahas, kita baru salam. Jadi baris kedua nih kita bahas. Baris kedua. Assalamualaikum, kita coba Waalaikumsalam. Ya kalau mau diwasolkan begitu. Ya kan, benar. Wasol itu aja disambungkan, disambungin. Harus itu ada tasjid. Sebetulnya Bagaimana? Tapi yang dengar bingung. sebetulnya ini apa namanya? Ini masuk ke baris kedua ya. Kan jawabannya waalaikumsalam kan? Ya kan waalaikumsalam. Salamnya apa salamu apa salaman nih? Oke, sebelum ke salam saya dulu. Karena ditanyakan jawabnya kan waalaikumsalam kan? Kumu gitu kan? Bukan waalaikum salam bukan begitu kan? Biasanya kan orang umumnya Waalaikumsalam gitu. Ya. Aslinya mau begitu. Waalaikum. Kum itu coba aslinya Pak. Kum coba lihat di sim halaman pertama. Halaman pertama antum tuh, domir antum. Kalau diletakkan di akhir isim, bacanya apa? Kum kan? Emang begitu aslinya. Cuman orang Arab itu, tapi balik lagi orang Arab ya, biasa ngewasol, nyambungin, pengen disambungin, gimana caranya? Ya awalnya sukun, jadi berubah dia harokatnya, bukan sukun lagi. Tapi jadi apa? Jadi domah. Waalaikumsalam. Harusnya kaidahnya waalaikummi harusnya. Sekali lagi karena orang Arab itu susah ngomong i, enaknya waalaikumsalam jadinya. Jadi ini ada keluar dari kaidah. Iya, itu luar kaidah. Dan di Arab itu bisa pakai Waalaikumsalam ya, diwasalkan. Ya, saya dengar sih ada yang begitu, ada juga enggak. Oh. Yang saya pernah ketemu ya, terus nggak tahu, saya nggak lagu mayoritasnya. Coba kalau bilang apakah secara kaidah itu salah atau benar? Orang bilang waalaikumsalam, salah atau benar? Benar justru. Aslinya begitu emang. Cuma kalau mau diwasolkan, baca kumu, bukan kumi. Kenapa? Karena orang Arab lebih gampang ngomong kumusalam ketimbang kumissalam. Kumis tadi lu kumissalam. Gitu ya. Siap. Nah, sekarang yang kedua nih. Tadi ini udah jelas ya, wabarakatuh jelas ya? Pak Teguh jelas? Ya. Jawabannya karena kebiasaan orang Arab. Ya, pertama tadi hukum asalnya dia tuh yang kedua kita simai ya. Kata khusus untuk ini aja hu nih, memang ada kekhususan dia. Ya. Baik, yang kedua al bintu. Silakan siapa? Al bintu. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yang bunyinya jelas. Ya. Coba ulang lagi. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul apa salah? Betul apa Teguh? Betul. Betul. Ada yang menyalahkan nggak? Ada yang berbeda nggak pendapatnya? Sama semua? Sama dong. Pak Erik betul mempertanyakan. Coba lagi Pak Aris baca lagi. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak Pak Erik?
salah nih kayaknya. Bisa udah dipasang. Soalnya ngikutin yang di atasnya udah ada bola. Kenapa waalaikumsalamu? Kenapa nggak waalaikumsalami? Karena simai orang-orang tuh susah. Please deh, jangan pakai jawaban. Enggak, ini nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya itu. Itu bukan tuh jawabannya. Apa alasannya? Karena kan huruf asalnya assalamu. Apa rumah? Iya, kalau dia berdiri sendiri. Iya. Ini kan dia dalam kalimat. Dia posisi sebagai apa di situ? Oh, sebagai mudhof. Mudhof, kalau ada mudhof ilaihi mana? Kalau dia mudhof. Iya. Warahmatullahi jauhan. Ayo, kita udah belajar i'rab kan, harus tahu kenapa dibaca. Mungkin nggak waalaikumsalam, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin benar. Di atasnya assalamualaikum, bawahnya waalaikumsalam. Tapi kenapa yang betul tuh waalaikumsalamu, yang betul tuh itu. Bukan salam, yang betul adalah salamu. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa dibaca salam? Waalaikumsalamu bukan waalaikumsalami. Kenapa waalaikumsalam itu salah? Waalaikumsalamu itu benar. Apa alasannya? Ya betul waalaikumsalamu. Itu yang betul. Cuma jawabannya kenapa? Karena pertanyaannya mu juga. Apanya? Pertanyaannya sama mu juga. Assalamualaikum. Emang harus sama begitu antara tanya sama jawab? Itu dia. Karena apa? Karena assalamu itu apa? Isim, jumlah isim. Jumlah ismiyah itu. Mubtada. Assalamu itu apa? Mubtada. Kenapa ada mubtada? Apa tuh mubtada? Awal kalimat. Ini kan ada awal kalimat bukan? Khobarnya apa? Kabar mukodam. Khobar mukodam. Wa alaiki itu khobar mukodam. Berarti mubtadanya apa? Mubtada muakhar. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa ada khobar mukodam, khobar yang dikedepankan, dan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan? Kenapa? Kan namanya mubtada apa? Artinya definisi mubtada apa? Isim di awal. Isim dua kalimat kan? Kan di awalnya ini wa alaiki, wa-nya huruf bukan isim. Ya. Ala itu apa ala? Alaiki itu asal kata dari mana? Alaiki itu. Iya, ala plus Iya. ki gitu. Jadi kalau disambung jadi alaiki. Alai gitu. Ini kan bukan isim kan? Ini huruf. Ya kan? Wa alaiki, ya kan? Wa. Salahnya di belakang malah. Ya kan? Assalam. Gitu. Jadi ini disebut apa? Sebutnya apa tadi? Walaiki Mubtada muakhar. khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Yang dikedepankan. Kenapa kok bisa berlaku begini? Ini artinya mubtada muakhar. Kok bisa begitu? Kenapa alasannya? Karena jawaban. Jawaban salah. Gimana kita bisa tahu menjawab bahwa assalamu itu mubtada muakhar, walaik itu khobar muqaddam? Dari mana kita taunya? Dilihat dari kalimat tanya atasnya. Ingat ini rumus ini, Apa namanya ini? Sibhul jumlah. Jadi kalau kalimat ada sibhul jumlahnya, cirinya itu adalah berarti itu khobar yang muqaddam. Jadi salah satu ciri
dari khobar muqaddam adalah bentuknya sibul jumlah. Apa sibul jumlah itu? Frase apa? Frase atau sesuatu yang menyerupai kalimat, yang mirip, artinya mirip kan, menyerupai kalimat. Apa cirinya? Satu, dorof ketemu isim, mudhaf ilaih. Contohnya amamal madrasati, di depan sekolah. Yang kedua apa? Huruf jar plus isim. Contohnya minas suki. Juga sama kan? Ala kan apa? Huruf jar kan? Ini ki. Huruf jar isim. Ki-nya isim kayak isim dhamir kan? Wa alaiki. Itu cirinya. Sampai sini bisa paham nggak? Jadi wa alaiki assalamu. Kenapa bisa assalamu? Karena dia itulah mubtada, tapi diakhirkan. Namanya mubtada, mau dia diakhirkan atau dia asli di depan, sama-sama hukum bacanya apa? Marfu. Walamatu rafi'nya apa? Domatun. Domatu li'annahu isim mufrad, makanya disebut assalamu. Walaiki salamu. Bukan salami, bukan salama. Boleh nggak disusun wassalamualaikum? Oh gitu, dibalik gitu. Boleh. Boleh. Cuma kan maunya jawabnya segitu, waalaikumsalam gitu. Iya. Kenapa coba? Kenapa dia menghadapkan alaikinya? Kenapa bukan wassalamu alaiki, tapi waalaikumsalamu, kenapa? Sama kayak begini, sama kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Yang ini mana fa'il, mana fi'il, mana maf'ul nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka apa iyyaka? Hanya kepadamu. Itu adalah objek, predikat, subjek. Na'budu kan kami menyembah kan, hanya kepadamulah kami menyembah. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Hanya kepadamulah kami menyembah. Mana subjeknya, mana failnya? Kami. Mana predikatnya? Failnya mana? Budu kan, menyembah. Mana objeknya, maf'ulnya? Iyaka kan? Jadi sebenarnya objek dulu, subjek, predikat. Iya kan objek, maf'ul bih. Na'budu, nanya kan nunnya kami, pelakunya, failnya. Oh, budu itu kan predikatnya, failnya, kata kerjanya. Kan sama gitu kalau pertanyaannya. Kenapa kok? Boleh nggak dibaca gini? Na'budu iyaka boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa di ayat Quran tuh iyakanya dulu? Iyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Iya, karena stressing. Jadi Allah pengen menegaskan pada yang membaca itu bahwa nih saya, hanya kepada sayalah kamu itu menyembah. Hanya kepada sayalah gitu. Allah mau ngomong begitu tuh. Kamu tuh butuh pertolongan, bukan kepada yang lain. Stressing, penekanan. Ini juga sama. Wa alaiki. Jadi kita ingin mengedepankan orangnya itu. Menghormati orang itu. Hanya ini untuk kamu loh, ya kamu, bukan yang lain ya, gitu, kayak gitu. Ya kamu, bukan yang lain gitu. Salamnya. Itu rasa begitu. Walaiki assalamu begitu. Jadi kalau bilang gitu tuh ada maksud dan tujuannya. Bisa dipahami kira? Jadi artinya permainan kata. Tapi punya makna berbeda. Rasa bahasa. Coba itu yang bisa ngerti adalah orang yang ngerti apa namanya rasa bahasa tuh. Ya, rasa. Iya, iya rasa. Ini masalah rasa. Rasa ke persepsi, ke makna itu. Iya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang paham itu beda itu, dia rasanya ya, rasa. Cuma orang yang ngerti itu memang orang yang sama-sama paham memang. Kalau nggak paham ya datar aja, nggak ada maknanya. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kalau rasanya yang didapat apa? Aku masih belum. Karena belum paham berarti. Iya. Belum paham. Kan mas stressing ya. Tadi alasannya. Oh itu tadi ya. Stressingnya. Aku. Mengedepankan. Ya baik, kenapa kita tadi contohnya Al-Fatihah tadi? Iya. Kan sama pertanyaan nama tadi. Kenapa? Boleh nggak dibaca
wassalamualaikum, jawabannya boleh. Coba beda rasanya gitu. Bagi orang yang paham ya, bagi orang yang berhab. Dapat waalaikumsalam. Iya, karena yang diajak ngomong tuh merasa dihargai, Kan sebenarnya diutamakan. siap-siap. Di apa ya? Kamu orang penting gitu. Nah, ini. Jadi bagimu keselamatan. Iya, bagi Anda lah gitu. Keselamatan. Bagi Anda bukan yang lain. Nah, gitu tuh. Spesial. Iya, spesial. Di orang tuh suka kan dispesialkan kan? Diistimewakan, suka. Cuma buat kamu. Gitu kalau bahasa gitu. Itu yang dikedepankan. Iya, itu depan kan. Kalau udah begitu kan orang-orang enak komunikasinya tuh nyaman, orang merasa nyaman, orang gitu. Buat kamu loh, bukan yang lain gitu. Udah paham. Oh, si orangnya. Iya. Penawaran. Gitu ya. Sudah jam 7 lewat. Kita coba dulu sampai sini. Waalaikumsalam itu belum beres. Belum ya. Yang kita lanjutkan insyaallah pekan depan ya. Nah, kalau kita Datang telat. kalau merasa kurang datangnya lebih tepat, lebih awal. Pasti setengah. Baik, kita bersama alhamdulillah rabbil astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.